Selamat pagi kakak. Selamat pagi. Merah. Korek. Benerin lighting dulu, terlalu silau. Iya, gue juga ini sebenarnya. Lo lihat nggak ring light gue tuh kalau gue naik tuh ring Oh light. iya bener. Mantap, kayak beauty vlogger. Mantap. Yo iya, aduh. Lo lihat dong, nih. Tuh, serius kan? Wah, keren. Aduh. Kita pakai Seru, lo pakai filter. Gak apa-apa. Keren, Ini keren, gue keren. serius aja karena nggak mau kalah gue sama Najwa kan ya. Iya. Investasi karena kan kita nggak tahu berapa lama kan kayak gini ya. Persis. Itu yang gue bilang sama tim gue, ini kita investasi, kita nggak tahu berapa lama. Jadi ya, kalau sampai gue nggak bisa produce lagi, paling nggak gue punya cabin fever gitu. Iya. Oke, Bisa. gue sekali lagi thank you banget. Gue tahu pasti anak-anak lo berdua lagi pada sekolah ini, lo mau menyisakan waktu buat ngobrol sama Santai-santai. gue. And I will start with saying happy belated birthday, Meira. thank you. Iya. And happy anniversary. Iya, Kamu terima berdua. kasih. Anniversary. Kamu tuh yang keberapa sih? Yang ke-12 ya? 13. Bukan komersial, saudara-saudara. Jangan sampai ya. Enggak dong. Oke, Enggak. Gue, lo pokoknya sangat inilah ya, couple yang sangat inspiring banget. Gue rasa semua orang kalau melihat Instagram lo banyak yang ngiri gitu. Wih. Wah. Apa Kalian yang mau berdua masih diri? kayak orang pacaran gitu loh. Seru Kayak banget. pacaran. Oh, iya. Kayak masih Pencitraan pacaran. aja, pencitraan. Asik. Nah, sekarang gue mau nanya nih. Sebenarnya gue udah pernah nanya ini sama Eros kemarin waktu gue ngobrol-ngobrol sama Eros. Kemarin, oh ya, by the way, gue kemarin ngobrol sama Eros Chandra keputus 3 kali. Gue ngobrol sama Nicholas Saputra keputus 5 kali. Padahal waktu gue ngobrol sama Ernest itu fine-fine aja kan. Yang waktu buat writer stock itu. Jadi ternyata gue tuh pindah pakai iPad. Makanya jadi bermasalah. Sekarang gue udah pakai iPhone. Mudah-mudahan teman-teman semua nggak ada problem kayak kemarin. Tapi kalau sampai ada apa-apa, ya kita end dulu, masuk lagi ya. Iya. Berarti harusnya investnya jangan di Mac, investnya di upgrade paketan. Disitulah kesalahan gue. Prioritas gue suka kacau. Gitu. Iya. Harap dimaklumi. Oke, Iya, gue iya, pernah nanya ini sama Eros, tapi gue mau nanya sama lo berdua. Lo di rumah tuh ada berapa orang? Di apartemen lo ini, lo di apartemen kan ya? Ada berapa? Iya, betul. Silakan. Ada 5. Ada Ernest, aku, Sky, Snow, sama Mbak. Yang tadinya Mbak itu tidak tinggal di apartemen, jadi tinggal di kosan di dekat-dekat sini. Tapi semenjak Isolasi. semenjak diam di rumah ini, aku ngerasa khawatir kan kalau kosan kan Iya, benar. boro-boro 1 meter ya. Iya. Jadi dan aku nggak tahu juga yang nanti di kosan itu udah gimana kondisinya dan segala macam. Akhirnya kita sisakan kamarnya Sky itu memang belum dipakai sama Sky. Jadi ya udah akhirnya kita ganti jadi kamar Mbak. Jadi dia selama diem di rumah ini ya dia diem di apartemen bareng sama kita. Ini pertama kali ya. Iya, Jadi kita sebenarnya kurang belum prefer kayak gitu karena kan kita ngebayangin orang juga kan perlu personal life kan. Maksudnya Iya, kalau iya. dia udah selesai kerja ya dia pengen punya waktu buat dirinya sendiri. Sebenarnya gitu prinsip kita. Iya. Cuman karena lagi kayak gini jadi mau nggak mau kayaknya lebih aman karena kan ketika dia kembali ke kosan juga daerahnya padat gitu-gitu lebih beresiko. Betul. Jadi nginep di sini deh gitu. Sepakat. Pasti jauh lebih aman. Dan jadi selama ini Snow sama Sky masih tidur bareng ya? Menyenangkan sekali. Jadi ini Dari ceritanya. kalian. Kita Gimana, tuh gimana? sebenarnya kita udah siapin kamar buat si Sky kan. Dan awal-awal sebenarnya dia sempat bisa tidur sendiri. Cuman ketika Snow lahir, terus kelihatan dia mulai FOMO gitu, mulai insecure. Ini adiknya kok boleh sama mama terus, aku kok jadi kayak terasingkan gitu. Akhirnya kita jadinya
di kamar kita kayak ada 2 kasur kecil gitu di kamar. Ini satu Jadi Siska, rame-rame. satu Snow. Berempat. Tapi kan kita sekarang lagi renov rumah kan, mungkin akhir tahun ini mungkin mau pindah. Jadi dari sekarang udah diwanti-wanti. Nggak ada ya nanti kalian di kamar sendiri ya. Papa Belum tentu. mau merasakan belum sekamar tentu. berdua tuh kayak apa sih rasanya, udah lupa. Belum tentu loh, ujuk-ujuk tengah malam masih tetap bisa nyamperin. Kunci nggak bisa. Oh, dikunci. Oke, dari paling nggak lo berempat lah ya. Siapa yang bangunnya paling siap? Sudah pasti saya, karena kan habit gue kan ini, Mbak Mira, ini adjustment yang sulit banget ketika masa isolasi nih. Jadi saya itu kan orangnya cukup introvert ya. Jadi selama ini tuh Lo introvert? Wait. Iya, Lo introvert. introvert? Iya, introvert. Oke. Gue tuh paling nggak pernah lo nongkrong keluar hangout tuh nggak pernah Oh banget. iya juga ya. Oh iya benar. Di rumah Yes, mulu. yes. Jadi Iya. selama work from home ini jadinya jarang punya. Biasanya kan kalau lagi normal-normalnya beraktivitas kan paling nggak sehari-hari ada waktu sendiri di mobil kan lumayan banyak ya. Iya, Just me iya. and my thoughts and my game or whatever lah gitu. Di sini kan namanya anak-anak kan nggak bisa dijarakin gitu. Mereka bisa come at you any second gitu. Jadi lumayan ketika malam tuh jadi semakin craving untuk me time jadinya gitu. Jadi mau nggak mau lo tidur tidurnya tuh sangat subuh gitu ya? tidurnya sangat subuh, memanfaatkan waktu-waktu sepi itu gitu. Jadi jam-jam pokoknya nunggu kalau udah azan subuh kan di sini lumayan bunyi semua tuh, jadi susah tidurnya. Jadi pokoknya berpacu dengan pokoknya sebelum azan subuh tidur gitu biar bisa tidur. Karena kalau berarti lo tidur paling belakangan, lo bangun paling telat, otomatis lo mandi juga paling belakangan dong ya? apa itu mandi? Karena nggak keluar rumah ya nggak usah. Nggak ada yang mandi. Paling belakangan mandi lah, paling belakangan. Sehari sekali lumayan lah, kalau kayak gini sehari sekali lumayan lah. Astaga, ternyata ya. Mei, gue mau tanya Mei, kan oke lah memang Ernest bilang dia introvert dalam tanda kutip, dia orangnya kerja terus di rumah gitu ya. Tapi sepanjang karir lo, kalau lo jumlahin dari zaman lo belum kerja bareng sama dia sampai sekarang, ini paling banyak nggak lo lihat Ernest di rumah ini? Paling apa Mbak? Ini paling sering, paling banyak waktu ngelihat Ernest di dalam rumah gitu. Iya. Banget. Gila, dia tuh nggak pernah sampai ini emang kayaknya apa ya, kita tuh mau dipaksa banget buat bonding sama keluarga ya Mbak ya. Bener-bener dipaksa gitu. Kalau nggak kayak gini nggak akan terjadi. Ada bapaknya yang 24/7 ada di rumah tuh nggak akan pernah terjadi. Nggak akan pernah terjadi ya. Iya, paling gimana ya, karena kalaupun dia ada di rumah, misalnya dia libur nih ya, dia akan ngajak pergi. Dia tuh paling nggak betah sebenarnya, karena kan kita kan di apartemen, tapi dia perginya tuh bareng sama kita gitu. Senangnya tuh memang pergi yuk sekeluarga ke mana gitu, either liburan atau yang cuman ke mall doang gitu. Jadi emang beneran dia tuh nggak betah banget. Jadi dia paling struggle di rumah ini karena satu, dia adalah banci atur. Dia paling banci atur. Dan situasi ini adalah situasi yang tidak bisa dia atur. Gitu. Jadi di minggu-minggu awal itu dia struggling banget sampai akhirnya kita ketemu gitu ya. Han, kita obrolin, kita diskusi. Kenapa ya ini berat sekali untuk kamu dan tidak terlalu berat untuk kita gitu, yang the rest of the family gitu kan. Akhirnya setelah ketemu kalau ini tuh kondisi yang nggak bisa gue atur gitu, kenapa sih gue harus ada di kondisi ini gitu, dia kesel dan segala macam. Tapi dengan begitu dia berdamai Mbak. Setelah dia berdamai, udah lebih tenang lagi, udah lebih enak lagi. Gak ada yang bahas tuh kayaknya selama pandemi ini, ada helplessness syndrome gitu. Iya. Gak ada yang. Ya ini itu sebenarnya yang namanya cabin fever, Nes. Jadi lo sebenarnya mengalami cabin fever gitu. Lo jadi merasa tidak nyaman gitu. Tapi ya tentu banyak yang bersyukur bahwa lo akhirnya
bisa punya waktu dan bisa bonding gitu ya. Iya. Tapi Mei, bosen nggak lo lihat Ernest? Enggak, bosen sih enggak sih Mbak. Cuman kalau gini, kalau dia lagi cranky, aku agak susah karena kan aku harus ngurusin anak juga. Terus Iya. ngurusin makan apa sehari 2 kali itu tuh berat banget loh. Biasanya kan kita melelahkan, kita biasanya kan bisa ke restoran gitu, maksudnya kayak pergi cari makan gitu, itu kan refreshing kan. Ini kayak oke, apalagi nih pagi udah pagi anak-anak udahlah roti, udah pasti mereka nggak mau ganti gitu, siang udah ini, sore malam apa nih, kayak gitu tuh kan stres. Dan kalau dianya cranky tuh kayak jadi ada anaknya, jadi ada 3 gitu kan, yang kayak asli. iya, Yang paling kecil malah dia ya, yang paling kecil ya. asli. Karena kan kalau anak bisa dimarahin kan, kalau dia aku mau marah, dia marah balik. Tapi kalau Snow sama Sky gimana? Snow sama Sky is enjoying this di rumah atau juga cranky juga? Mereka tuh awal doang ya, mereka kangen banget sekolah gitu, awal kayak 2 minggu 3 minggu pertama. Habis itu udah aku udah nggak kangen sama temen-temenku, biasa aja. Enggak, karena kita izinin dia ini kan Google Hangout kan. Ya, dia jadi ada kan si Sky itu temen-temennya banyak kan udah punya handphone Mbak, si Sky itu rata-rata banyak yang udah pada pakai HP, sementara dia belum gitu. Jadi selama kita isolasi ini, kita kasih dispensasi, dia bisa sehari 2 kali itu bisa, kalau memang mau bisa main Google Hangout sama teman-temannya, melepas rindu lah. Soalnya kita tahu dia juga that big chunk of her is missing gitu. Dia enjoy banget sekolahnya, teman-temannya gitu. Kasihan juga gitu. Gitu Yes, aku punya 5 topi. Miara. Enggak, biar aja di rumah ini. Jadi nggak pernah dibuang. Dia beranak pinak dan gue bisa membedakan 5 suara itu. Kalau ada yang bisa membedakan 5 suara toke ada di CV-nya Mira Lesmana. Kalau ada yang nggak bunyi, gue stres kemana dia pergi gitu. Anyway. Ada ya kayak gitu ya. Lalu. Tapi anak-anak tuh jadi bonding banget Mbak, jadi bonding banget. Biasanya mereka kan nggak ya, susah lah ya suruh main bareng ya. Dan kita tuh nggak punya PS, PlayStation itu nggak punya kita tadinya. Terus begitu isolasi ini kita pikir, udah deh aku mikir karena kita pikir nggak pernah ada kebutuhan ya, terus pikir ya udah deh kita coba, karena kita akan banyak spend time bareng, banyak bengong di rumah, kita beli PS yuk. Ternyata PS itu jadi sarana bonding yang bagus banget buat mereka berdua. Iya. Ternyata gitu. Lucu juga, nggak sadar gila juga. Ya. Mereka tadinya nggak main game ya, yang main game cuma bapaknya gitu ya. Enggak, main ada, occasionally ada. Si yang kecil kan ada iPod, kita beliin kayak ada iPod Nintendo gitu. Kita punya ada Nintendo. Cuman ternyata game, jadi gini, kita ternyata baru sadar kalau game PS itu banyak game adventure yang membutuhkan kerjasama. Iya. Jadi kalau nggak kerjasamanya baik, nggak bisa naik level. Gitu. Nah, Nintendo tuh kita nggak nemu ya kayak gitu gamenya ya. Iya, Nintendo ya lebih cimit-cimit, lebih lucu-lucuan doang gitulah. Ternyata banyak gunanya ya. Ternyata di saat seperti ini gitu. Melatih konsentrasi, melatih ini motorik halus. Iya benar. Nah, tapi apakah dengan yang tadi lo bilang gitu, lo terutama lo Nes, lo sangat stres gitu dengan keadaan ini karena biasa selalu bergerak gitu ya, lo punya rutinitas mungkin yang bekerja yang sangat udah jelas lah gitu. Apakah itu yang membuat lo sangat-sangat, lo udah cukup aktif di Instagram gitu, tapi sekarang IG lo itu lebih intens lagi, maksudnya lo punya aktivitas yang banyak banget gitu, termasuk si keluarga ngenes ini gitu, yang lucu banget. Gue ada fan dan gue ngikutin tiap kali, dan menurut gue, my God, lo punya waktu buat begitu banyak hal gitu. Apakah itu juga saluran lo
Lo berpikir oke lah ini satu keluarga juga daripada bisa ikut berpartisipasi bareng-bareng bikin ini gitu, sharing sama teman-teman semua gitu. Plus lo dulu pernah punya juga yang makan siang apa gitu ya, yang lo juga endorse makan berbagai apa hari ini. Iya. makan apa hari ini untuk endorse berbagai hal gitu. Dan lo punya apa namanya, Podnest juga. Jadi itu apa? Lo menyibuk-nyibukkan diri? Apakah itu pertanyaan buat Ernest? Yang kedua, Mei, apakah akhirnya dia juga tetap sibuk di rumah? Bagus pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya sekelas reporter senior. Anjir. Ini Mira Najwa ya, Mira Shihab dong. Oh, Kok nama depan kan ketemu nama Mata depan? Najwa. Mata Mira dong. Oh iya. Gimana sih? Tuh kan gitu, kadang-kadang dia tuh suka. Dia tuh imut banget ya. Wah, dia tuh suka kesel. Telat juga imut. Aduh, apa ya tadi Ya, kesibukan. Kalau jawaban versi casualnya sih cari kesibukan. Tapi jawaban seriusnya sih kayaknya ya Mbak ada fulfillness yang aku dapetin juga dari situ. Karena kan selama kita diem kita biasa creating something. Right. Creating something ini kan ada dua nih urusannya, urusan ekonomi sama urusan fulfillment gitu. Mendapatkan reaksi dari apa yang kita buat. Bermanfaat buat orang, menghibur orang, itu ada gap yang hilang di situ. Jadi aku rasa itu somehow buat fulfill itu juga, ketika orang merasakan aku bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat atau menghibur, itu juga memberikan sesuatu ke aku gitu di masa-masa seperti ini gitu. Ada yang hilang tadinya biasa menghibur orang, biasa bikin orang ketawa, biasa create something yang orang merasa ada gunanya, tiba-tiba nggak bisa kan, jadi kayak harus Cukup dikompensasikan. Lumayan. Jadi yang Instagram yang tadinya aku kalau nggak ada postingan beberapa hari itu nggak apa-apa banget gitu, nggak gitu mikirin gitu berapa hari nggak ada postingan, ya udah 3 hari 4 hari kosong nggak masalah. Tapi sekarang kayaknya jadi jatuhnya jadi lebih rajin memang gitu. Tapi sebenarnya ada faktor ini juga. Kenapa sorry? Ya, sorry. Terus. Iya, ada faktor bahwa mewujudkan yang selama ini terpikirkan tapi tidak pernah terwujud. Jadi si podcast dan sitkom Keluarga Ngenes itu sebenarnya udah dari lama idenya. Maksudnya, pengen punya podcast, cuman nggak sempet, males gitu. Akhirnya sempet gitu. Terus si Keluarga Ngenes itu juga sebenarnya aku sama Mei udah ngomong berkali-kali dari lama, kayak sebenarnya di keseharian kita nih kalau di sitkomin bisa. Cuman kan siapa juga mau sitkom di apartemen gitu, tempatnya kecil, ruangannya itu lagi. Akhirnya diakalin dengan bikin sitkom vertikal gitu, biar nggak usah pusing mikirin bocoran ke kiri kanan gitu kan. Terus gara-garanya itu yang nulis siapa? Ngenes itu. Yang nulis aku. Dan itu akhirnya lampu hijaunya, green light-nya, tau nggak? Gara-gara aku sama dia lagi bingung malam-malam ngapain. Kita setel waktu itu lagi bosan sama Netflix, kita setel Prime. Terus nemu The Nanny. The Nanny, pernah nonton The Nanny kan? Astaga, yang zaman dulu itu yang yang 90s itu. Terus kita nonton sitkom The Nanny. Terus kita tuh kan baru ini revisit sebuah sitkom klasik dengan perspektif seorang penulis gitu. Baru nih, dulu kan sebagai penonton, beda kan? Dulu tuh sebagai penonton. Kita sekarang revisit sitkom itu sebagai penulis, kita baru sadar, gila ya ternyata ini tuh very well written. Dia tuh ngerancang karakternya tuh mateng banget karakternya, sehingga ketika karakter-karakter ini ketemu tuh udah tinggal dibiarin glinding, udah dapat formula yang jadi banget gitu. Nah itu buat aku inspiring ya. Ternyata sitkom itu it's not only about the gimana caranya bikin dialog yang lucu. Dialog yang lucu lahirnya dari karakter yang udah mateng duluan gitu. Dan itu buatku inspiring juga ya. Jadi kita berempat di rumah ini sebenarnya karakternya dirancang dulu gitu. Aku tuh Keluarga Ngenes itu disiapin premisnya gitu, bahwa aku tuh selalu dibully gitu, kayak orang selalu melihat Ernest kepala keluarga, sutradara, whatever. Di sini dibalik gitu, ketika gue di rumah gue nggak berdaya sama sekali gitu. Itu premisnya gitu. Jadi Siska ini selalu yang kalau ngomong nggak pernah bisa kalah, terus selalu agak ada jutek-juteknya. Itu kita rancang sih memang. Astaga, tapi gimana Mei? Jadi sibuk juga nggak dia? Jadi sibuknya sama nggak gitu?
Kalau keluarga ngenes sih karena kita memang seminggu sekali setiap hari Sabtu setelah dapat patternnya gitu. Kayaknya setiap Sabtu aja. Jadi syutingnya tuh either Kamis atau Jumat. Nah dia nulisnya ya pokoknya sebelum syuting udah jadilah gitu. Jadi kalau keluarga ngenes sih nggak begitu. Paling jadi banyak kayak ajakan Zoom atau IG live gitu. Tapi kalau aku sih Mbak ya, aku mendingan dia sibuk Mbak. Kalau dia nggak sibuk, aduh pusing. Bener. Misahin ya. Musahin asli. Dia tuh cranky banget. Kalau nggak sibuk tuh dia cranky. Aduh. Makanya dia kayak kalau dia lagi main PS atau apa ya udah main PS aja deh, main PS aja deh. Kalau udah tuh dia jadi bingung tau nggak? Dia tuh sempat pernah dia bongkar semua Legonya Snow, diberesin semuanya. Terus yang kayak oke, aku kan harus siap ya kayak oke dia mau beres-beres nih. Jadi harus gimana gitu dia kayak tiba-tiba ada sudden ini gitu loh. Aku kayak sortir berdasarkan outburst. warna Mbak Mira Lego-Lego itu. Saking dia udah Saking mati nggak tahu mau ngapain. makanya mendingan my dia God. sibuk. Mendingan dia sibuk. God. Kalau nggak sibuk pusing. Tapi gini kemarin tuh kan ini sekarang lagi ongoing ada project campaign digital. Oke. Mungkin Mbak Mira juga udah nonton videonya, cuman aku belum boleh reveal kalau itu aku yang bikin gitu. Jadi adalah satu gitu, video apa yang sih? kemarin sempat viral adalah, nah itu project digital kan. Jadi kita meeting sama kliennya juga by Zoom, terus ngebrief talentnya by Zoom, syuting apa semua by Zoom. Udah gitu karena campaign digital, terus sesuatu yang viral organik kan harus di follow up. Ini kemarin works, kita bikin lagi yuk, lanjutannya apa kayak gitu-gitu. Oh my Tiba-tiba God. mendadak Okay. change of pace-nya jadi dari yang nggak ada kerjaan blast, tiba-tiba gitu, langsung stres juga gitu, kayak tiba-tiba kerja dengan ritmenya teman-teman startup digital yang pacingnya gila banget gitu, sementara kan aku baru kayak join-in langsung uset deh dari kemarin nganggur turnovernya tiba-tiba bisa cuma sehari ya kalau anak-anak turnover bisa sehari 2 hari gitu. ngerevisi skrip 15 menit ya kita ini, soalnya sore ini juga harus take. Wow, skripnya memang untuk semenit sih, tapi tetap aja. Tapi bener yang lucu itu kan ketika kita mencari kesibukan, terus kita panik gitu mau mengisi waktu, memang tiba-tiba gue juga ngalamin gitu, tiba-tiba kok jadi sibuk ya, kok jadi kerjaannya banyak ya, kok jadi Iya. aduh jadi berkurang. Tapi anyway, gue mau mundur sebentar, mundur ke masa lo berdua baru ketemu ya, kalau nggak salah kan di tempat buset, gue juga mundurnya. Iya, di tempat les. Kok inget sih? Kok lo kenapa les Jepang lo berdua? Kenapa lo berdua les bahasa Jepang? Itu bahasa Jepang kan? Karena kita berdua ini jurusan hubungan internasional tapi beda kampus. Nah, di HI itu ada pilihan bahasa mau yang mana gitu. Nah, karena sebenarnya ada Perancis, Jepang, apalagi ya? Jerman kayak gitu. Nah, dia tuh Perancis dia udah aku dari SMA udah CCF, Mbak. Udah tamat. Oh, I see. Oke. Jadi dia kayak mau nyobain Jepang. Nah, aku yang kayak apa ya udah deh Jepang aja. Nah, di Bandung itu les bahasa Jepang yang bagus itu cuma satu, JLCC namanya ya, Japanese Language and Cultural Center gitu. Oke. Kamu lah, jadi gara-gara mata kuliah. Oh, jadi itu mata Gitu. kuliah. Tadinya tuh gue pikir gue baca artikel gitu, gue pikir lo kebetulan punya interest gitu khusus yang lo les gitu, yang menurut gue. Oh, kalau aku specifically memang suka bahasa, Mbak, kalau for me specifically gitu. Cuman sampai makanya waktu itu belajar bahasa Perancis tuh, makanya si Mei bilang barusan sampai tamat tuh, maksudnya aku les CCF di Jakarta, lanjut CCF di Bandung tuh sampai pelajaran grammarnya tuh sampai udah habis, tinggal sisa conversation doang. Jadi datang tuh hanya conversing doang gitu. Sempat ada masanya ya. 3 tahun lebih belajar bahasa Perancis sampai sekarang udah lenyap. Tinggal sisa berapa persennya orang nggak pernah dipakai juga kan, nggak pernah. Terus, siapa yang mau ngobrol bahasa Prancis? Kan sekarang udah keburu sibuk ya, lo nggak belajar lewat app bahasa lain lagi gitu. Kan gue lagi belajar bahasa Italia. Lo sama sih siapa Spanyol, siapa yang belajar ya? Gara-gara money heist. Kalau sekarang Spanyol demam money heist, jadi belajar Spanyol. Mas Abi, yes. iya, lagi belajar. Udah
nggak tahu waktu itu mungkin karena ngerasa masih banyak waktu luang juga kali ya. Sekarang ini juga, dan belajar dari pengalaman aku belajar bahasa Prancis, jadinya mikir, kalau gue sekarang belajar bahasa lain kepake apa enggak ya? Karena bahasa Prancisnya nggak kepake, Mbak. Hilang. Iya ya, you never know. Mungkin satu hari lo bisa aja bikin sesuatu Iya. gitu kan ya. Ya nggak tahu. But anyway, ketika lo kemudian pacaran, terus akhirnya lo menikah tahun 2008. 2007 menikahnya. 2007 ya, dan lo kan udah kerja kemudian di Sony, di apa ya, satu lagi ya, ada satu perusahaan DRM, musik. nama company-nya DRM. Oh iya, yes. Nah, Merah waktu itu kerja juga atau memang langsung memutuskan nggak kerja gitu pas habis menikah? Jadi aku tuh kan sempat siaran radio di Bandung. Terus setelah jadi kita tuh ada masa 1 tahun sebelum menikah itu kita tunangan dulu. Nah, tapi pas tunangan itu aku udah pindah ke Jakarta, terus ngekos di deket rumahnya Ernest gitu. Jadi kayak udah dititipin lah gitu sama papa mama, ya udah titip ya gitu. Nah, itu aku sempat kerja di agensi iklan gitu. Setahun doang. Akhirnya yang diterusin adalah setelah menikah itu aku masih MC dan siaran radio di Jakarta gitu. Jadi berhentinya tuh pas Sky lahir lah, aku udah berhenti, udah sempet MC terus, tapi nggak tega karena kan si Sky itu full ASI kan 2 tahun. Nah, jadi aku bawa terus, kalau siap MC tuh aku bawa terus, kayak harus nyari baju MC yang bisa dibuka untuk nyusulin kayak gitu. Aduh ribet banget, Mbak. Jadi kalau sekarang udah banyak, sekarang kan banyak banget baju nyusulin. Iya, dan bagus-bagus. Zaman 2009, 2010 itu belum seheboh ini gitu. Belum secanggih itu. Jadi ribet banget pokoknya. Jadi akhirnya Ernest bilang, udah deh kamu nggak usah MC, nggak usah siaran, udahlah ngurus aja gitu. Aku juga mikir iya deh, makanya kita bisa pindah ke Bali waktu itu. Tahun berapa kita pindah? 2013 awal. 2013 2013 awal, betul. Gitu. Itu kenapa tuh? Kenapa lo pengen pindah ke Bali? Why? Pengen aja. Jadi kita 2015 itu aku kan rajin nyatet pengeluaran ya, Mbak Mira, pengeluaran dulu zaman belum itu. Jadi buat aku definisi financial freedom itu nggak usah nyatetin duit lagi, itu financial freedom. Dulu zaman belum financial freedom, zaman masih nyatetin harus dihitung baik-baik ya. Iya, dihitung baik-baik, ke minimarket aja dihitung. Jadi aku ingat 2015 itu kita 5 kali apa ya dalam setahun gitu. Occasionnya pokoknya adalah on different occasion kita ke Bali, sempat sama bokap nyokap, sempat berdua, sempat bawa anak-anak gitu. Kita ke Bali beberapa kali dalam. Iya, bawa anak. Kamu bilang bawa anak-anak. Oh iya, bawa anak, sorry, bukan anak-anak, baru satu waktu itu. Terus kita anak siapa yang dibawa? Ani-ani, sorry ya, klarifikasi malah tambah. Oh my god. Terus kita ini pengeluaran kita apaan sih, ini ke Bali mulu gitu, kayak emang. Terus kita jadi ngobrol kan, iya kita tuh kenapa sih ke Bali mulu, kita suka aja gitu, suka sama suka aja, love being there gitu, love being there. Terus kita waktu itu kan aku 2013 itu belum film ya, Mbak Mira, masih komik kan. Iya. Jadi kita pikir ya udahlah kita pindah aja yuk ke Bali. Terus kan itu di situ aku belajar salah satu, itu one of the most extreme thing I did gitu, dan yang kita bikin jadi go for it, yang bikin jadi go for it adalah aku bilang kalau sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, untuk hal-hal besar yang mau kita coba gitu, hal baru yang mau kita coba, sebenarnya kalau kita ajukan satu pertanyaan ini, what's the worst that could happen, sebenarnya nggak segitu seremnya juga gitu. Jadi kita waktu itu mikir, kita mau ke Bali, ini ekstrim banget nih pindah ke Bali, what's the worst that can happen? What's the worst adalah kita nggak betah, kita balik lagi, ya udah gitu. So what ya? Iya, so what gitu, ya udah gitu. Dan itu jadi kayak berapa lama ya? Waktu itu berapa lama? Hampir 3 tahun, gara-gara ngedirect.
Lumayan. balik Jakarta lagi. Sebenarnya me personally I love living there. Mei agak susah karena dia sering ditinggal, jadi dia lebih protes gitu kan. Waktu jadi komik kan Yo, ditinggalnya bolak-balik cuman Jakarta ya. iya, tektok, terbang untuk job tuh tektok gitu. Job malamnya atau subuh besoknya udah balik ke Bali lagi. Dan ketika film tahu sendiri lah kayak apa kerjanya. Jadi kita balik Jakarta gitu. Oke, so kalau gue nggak salah, kalau gue melihat Mera itu sebenarnya kan mulai menulis, kalau gue lihat blognya itu berarti sekitar tahun 2012 ya. Belum mulai menulis blog ya. Ngapain kamu lihat blog aku? Kan aku mempelajari dari mana kamu mulai menulis. Way before Ini that ada yang menarik namanya sekali. multiply. Jauh sebelum reply, Mbak. Sempet mainan multiply Gue nggak? tertarik banget. Ada multiply. Gue enggak. Oh Enggak. my god. Iya, aku Cuma udah Itu sampai di sosmed WordPress itu sangkatannya pun gue nggak ada Friendster. kemajuan, jadi gue kagum bahwa lo menulis cukup banyak gitu ya. Apakah lo mulai di situ, Mei, atau lo sebenarnya udah suka nulis sebelumnya bagaimana? Iya dari zaman, aduh, kalau zaman multiply itu tulisannya Dark. gitu, Mbak. Nama Oh my akunnya aja Suicidalicious. Oh my god. Terbongkar. Ternyata ya. Terbongkar Oke, zaman alay. tunggu. Aku tuh dark Ngomong-ngomong soal banget. dark. Ngomong-ngomong soal dark, gue jadinya kan menyelidiki dong WordPress lo ini kan, blog lo ini kan. kacau nih. Nah, Terus rasain. tertulis di situ bahwa tahun 2015 adalah tahun tersulit lo, tahun Iya. tergelap lo. Apa Iya. yang terjadi, Mei? Bisa share nggak? Itu di buku Imperfect itulah secuilnya di antara lain. Enggak sih, itu kayaknya sebelum ada buku Imperfect deh. Itu kayaknya itu gara-gara yang itu, Mbak, tadi kan aku sering banget ditinggal di Bali kan. Oke. Karena dia Iya, sudah mulai produksi ngenes dan aku habis Sibuk di lahiran Jakarta. Snow. Iya, aku habis lahiran Snow terus kayak apa ya, ngerasa kan hormon juga masih imbalance banget tuh gitu. Jadi Iya. lumayan depres dan kayaknya tahun itu pokoknya tahun itu apa tahun depannya gitu aku memutuskan untuk ke psikolog untuk ngobrol Oke. psikolog Oke. gitu. Jadi karena menurut aku problem yang aku alami itu adalah problem yang tidak bisa aku selesaikan dan tidak bisa kita selesaikan sendiri gitu. Right. Jadi Butuh orang we lain gitu ya. yes, we need help from professional gitu. Jadi akhirnya aku duluan, aku sendiri, aku memutuskan untuk ke psikolog untuk ngobrol. Sampai akhirnya Ernest juga diminta untuk ikut. Akhirnya kita ada sesi berdua, kita ngobrol tentang marriage life, tentang kita gitu, terus tentang aku gitu, mostly kenapa aku bisa ada di situasi ini gitu. Dan dia tuh tadinya lumayan skeptis sama kayak pergi psikolog segala macam. Tapi ternyata setelah dia ikut, nah itu penting banget tuh, ikut dan mengalami gitu ya, kayak oh ternyata kayak gini dan it's buat dia juga sesuatu yang sangat menarik gitu loh, pergi ke psikolog itu dan ngelihat bagaimana cara psikolog itu bekerja untuk memetakan permasalahan yang menurut kita kayak, udah ini pusing banget gimana sih caranya, tapi terus dipetakan gitu sama dia gini. Oh gitu, lumayan ini ya Han ya, lumayan mind opening ya pencerahan ya. psikolog itu ya. Banget sih, karena butuh hard skill juga, butuh knowledge untuk melakukan itu dan ya psikolog punya skillnya gitu kan. Iya. Sebenarnya apakah karena itu juga saat lo menulis sekarang lo juga sering berkonsultasi dengan psikolog untuk karakter-karakter dan lain sebagainya? Iya, jadinya kayak kita kayak apa ya, simpelnya kayak ketagihan gitu minta nasihat sama psikolog, karena insight yang kita dapat tuh nggak akan bisa kita cari sendiri lewat riset, susah banget kecuali kita riset melalui interview psikolog gitu.
ada hal-hal tentang, kan memang dia nggak boleh disclose tentang pasien dan segala macam, kan memang nggak boleh, tapi kan boleh cerita tentang fenomena yang umum gitu, fenomena iya, soal terutama kan dia psikolog, filmku banyak soal keluarga, jadi sangat helpful banget kita ngerasanya ngomong sama psikolog, dan kita jadinya sekarang kayak ngerasa itu necessity yang gimana kalau kita bikin drama keluarga tanpa ngobrol sama psikolog, kayak ada yang kurang gitu jadinya malahan sekarang gitu, karena so much insights yang kita dapat dari dia gitu. Iya, dan jadinya lebih real ya, karena lo bisa mendapatkan insight yang lebih true gitu tentang what happened dalam sebuah keluarga, sebab akibatnya dan lain sebagainya. Nah, tapi abis itu kan lo akhirnya memutuskan untuk kerja bareng gitu. Gue terus terang memang banyak suami istri yang bekerja bersama gitu. Tapi gue selalu merasa kagum gitu sama orang-orang yang bisa. My mom and dad itu juga dulu kerjanya bareng gitu sebagai musisi, dan dia bantuin manajemennya. Adik gue Indra juga bekerja bareng sama istrinya gitu, kayak creative directornya. Tapi ada orang-orang yang sulit gitu. Gue sebenarnya yang termasuk sulit kalau kerja sama keluarga. Mungkin ada ketakutan gitu. Makanya sangat limited sekali apa yang gue kerjain satu film sama gitu. Atau misalnya kerja juga dengan adik gue sebagai musisi gitu. Gue ada sedikit kecanggungan lah gitu kalau harus kerja bersama keluarga. Tapi lo berdua tuh kayaknya bisa dengan cepat memutuskan bahwa lo bisa gitu kerja sama. Tapi apakah ia selancar itu? Gue dengar tahun ini pun bahkan lo mau beristirahat dulu kerja bersama. What happened? Gitu. Apakah ini sesuatu yang memang lo putusin untuk udah it's not good, atau mau break aja dulu? Pertama-tama kita selalu berusaha untuk mengklarifikasi bahwa not necessarily bisa bekerja sama itu dalam posisi yang itu lebih baik daripada tidak bisa bekerja sama. Itu dulu yang penting, jangan sampai ada orang yang ngerasa kenapa ya kok kalau gue nggak bisa banget sih kerja sama istri gue, terus nggak apa-apa juga gitu. Itu beda-beda, orang tuh beda-beda, nggak semuanya bisa gitu. Kebetulan kita yang bisa gitu. Karena kita I share everything with her, jadi dari sejak nulis Ngenes, nulis CTS itu sebenarnya awalnya cuma dari curhat, dari minta masukan, lama-lama kok Mei-nya juga enjoy, karena kita tuh dari zaman pacaran itu kita tuh maniak nonton bioskop, memang kerjanya nonton film mulu gitu. Aku tuh dari zaman VCD mbak, udah ngoleksi VCD tuh ngoleksi, yang satu film harus 2 keping tuh aku ngoleksi gitu. Film-film yang aku suka tuh aku cari VCD-nya gitu. Jadi bolak-balik ke Distara, ke Aquarius tuh seneng banget gitu. Jadi memang kita seneng banget film. Jadi ketika mulai bikin film tuh awalnya aku yang ini ternyata Mei join in dengan happily, karena dia juga enjoy the crafting, karena kita sama-sama suka film. Jadi mulai kerja bareng. Nah, ketika Imperfect itu it got too intense aja sih. Kita ngerasanya kayak hubungan kita setahun 2019 itu buset kayak capek banget gitu, kayak nggak ada hubungan suami istri yang normal, itu semuanya hubungan suami terblend sama hubungan kerja di dalam sebuah project, dan itu sangat melelahkan gitu. Jadi ya gitu deh. Sebenarnya awalnya kita kan gara-gara capek, terus udah tahun ini nggak usah kerja bareng dulu, tapi abis itu kita obrolin lagi, sebenarnya kalaupun kerja bareng pun nggak akan separah kemarin, karena Imperfect tuh babynya dia banget kan, jadi beda intensitas dari buku sendiri. Tadinya kita udah mikir kayaknya kamu nggak apa-apa bantuin aku lagi di film, karena pasti akan beda situasinya. Cuman kalau karena ngelihat COVID gini sih, aku sendiri nggak tahu nih Desember akan ada film apa enggak, we'll see lah. Well, paling nggak lo jelas you're also a stand up comedian gitu kan ya, stand up comic. Nggak ada ide mau mungkin bikin live show online stand up? Apakah akan ada sesuatu yang seperti itu? Kita teman-teman komedian masih berusaha nyari format apa sih yang kompatibel sama online, Mbak. Karena kan sebenarnya susah ya. Kita biasa di depan live audience, you know how it goes gitu, ambience-nya, atmosfernya itu nggak bisa tergantikan sama online gitu. Walaupun ada teman-teman yang nemu formulanya, kayak si Bintang Emon yang kemarin sempat viral, Mbak Mira sempat lihat nggak sih? Yang main 5 menit yang jadi si Somad, kan dia viral tuh. Videonya jutaan, views-nya aku semalam buka video dia ngomel-ngomel viral itu, views udah 8 juta di Instagram. Gila, 8 juta views yang tentang corona.
8 juta Dia views, kocak insane. banget sih, tapi Nah, emang dia kocak nemu banget. formulanya. Nah, itu yang menurutku memang challenging banget dan nggak semua orang bisa melakukan itu. Jadi, as for comedians, we're facing quite tough time karena kita nggak bisa mentranslate kita lakukan Iya. di panggung ke ranah digital gitu. Jadi memang ini masa-masa yang cukup berat sih. Menurut gue memang pasti sih, gue kebayang gitu. Gue kan pencinta late night show juga gitu ya. Gue nonton show-shownya Jimmy Kimmel, terus you name it lah, Yeah. Jimmy Fallon dan semuanya. Dan Yeah. ini juga orang-orang yang biasa hadir di hadapan live audience dan mendapatkan respons. Tapi sangat menarik loh melihat show-show mereka yang dari rumah sekarang gitu ya, yang kadang-kadang mereka punya break komedi, harusnya orang ketawa, terus ini kayak krik nggak ada yang merespon gitu kan. Tapi gue sendiri sih, gue cukup enjoy gitu di rumah, gue bisa ketawa sendiri gitu ininya. Nah, oke, berarti masih mencari bentuk lah ya, kalau toh harus go online format gitu. Oke, tapi lo tetap menulis for your next film? Masih ada kayak plan A, mungkin gue bulan Juni udah bisa mulai kerja, bulan Juli udah bisa kerja, maybe I can still have my December film. Ya, itu yang agak tanda kutip menghantui karena aku belum bisa get in the mood untuk yuk nyiapin skrip karena masih mikir emang iya bakal syuting gitu. Jadi kayak masih terlalu berat untuk melangkah mulai. Jadi premisnya udah ada, Mbak. Premisnya udah ada, udah matang lah secara premis. Cuman untuk dikembangkan lebih jauh tuh kayak nggak mood banget gitu untuk nulis skenario, nggak tahu ya. Maksudnya mungkin I will wait and see sampai to the jadi belum ada very skrip ya, baru premis aja. Baru premis, sinopsis lagi bikin sinopsis yang tak kunjung selesai gitu karena COVID ini. Nggak tahu ya, kayak kehilangan semangat untuk nulis dengan uncertainty gini gitu. Jadi mikir udah deh nantilah kita sambil wait and see, begitu oke, go langsung hybrid gitu aja lah gitu. Iya. Dikebut aja gitu ya. Dikebut aja sampai aku tuh sampai udah mikir se ekstrim ini, Mbak. Oke lah kalau misalnya nanti ternyata jadi, ayo kita harus nulis untuk persiapan syuting, tapi terlalu mepet, ya udah gue hire beberapa writer, kita keroyokin rame-rame, udah sampai ke situ, Mbak, udah nggak peduli itu, bodoh amat. Mungkin udah seminggu pusing banget selesai sekarang kalau harus gitu mikir. Ya. Nggak mungkin ya seminggu selesai, kita keroyokin aja lah, ajak teman-teman bantuin gitu. Iya. Tapi ini soal stand up ini ya, soalnya gue tuh pertama kali lihat Ernest ya tahun 2011 apa 12 ya. Koper tuh tahun berapa tuh, Nes ya? Di mana? Koper. Oh ya, iya, Koper 2000 itu either akhir 2011. Akhir 2011 kayaknya itu deh, Mbak. Iya, kayaknya 2011 benar. Jadi gue pertama kali Mas Agustus bikin itu Kiber deh kalau nggak salah ya. Benar, gue nonton Koper ya, I remember you. Dan gue udah ngefans lah, dari situ gue ngefans, gue ngikutin your stand up. Gue langsung dicengin soalnya gue inget banget soal ADC sama Ernest di panggung. Terus waktu itu ada acaranya Erwin Gutawa juga yang dia tanya, aduh gue pengen banget ya ada stand up pakai siapa ya. Gue juga langsung Ernest aja tuh seru banget gitu. Jadi ketemu lagi sama Ernest di tempatnya Erwin Gutawa. Tapi yang lucu itu, gue mau cerita nih, Mei, yang lucu itu ada satu bagian dari joke-nya Ernest waktu di setengah jalan yang bikin gue ngeh tentang sesuatu gitu, dan gue pengen tanya, ini true story atau enggak. Jadi gini, gue ini kan tomboy ya, gue juga termasuk tomboy. Gue sangat mengurusi kulit gue rajin facial, gue rajin ngeblow, tapi gue nggak pernah make up gitu, gue nggak pernah make up. Sampai di sketchnya Ernest itu ada yang soal alis. Iya. Terus tiba-tiba gue pulang itu gue ngaca dan gue lihat, is it really that important gitu. Jadi gue tiba-tiba mempelajari alis gue. Ini brengsek banget. Terus gue tiba-tiba mulai belajar gitu tentang, ternyata penting kali ya. Dan gue mulai ke salon untuk pluck my eyebrow. Ya dan ampun. Karena sampai jadi usaha loh. Itu gak bisa ngerja. Iya, tuh gara-gara lo, asal lo tahu aja. Dan gue tuh gak bisa sendiri. Itu benar gak sih? Tapi
Aduh, ya ampun, lucu menghantui. banget. Berarti harusnya saya dapat Itu bener. saham Jadi ya, emang lo minimal harusnya itu ya. mestinya. Tapi Nes, ini bukti aja Mei. Hmm. Udah tutup salonnya. Ternyata gue emang gak Oh punya bakat. gitu. Oh iya. Nah, kalau nggak nyoba pasti penasaran terus, Mbak. Kalau nggak nyoba nggak akan tahu. Benar. Tapi gimana? Itu benar Mei. Itu benar. Itu dia ngarang apa emang benar? Lo punya obsesi terhadap alis. Jadi bukan dia. Oh, I oke. observe in general. Dia mah cuek banget, Mbak. aku parah banget Mbak. Lihat alisku sampai nyatu gini nih, lihat tuh. Ada parah. Emang nah kalau aku justru kalau misalnya harus kayak ada photoshoot atau apa gitu kan ya, misalnya harus di makeup gitu, aku paling wanti-wanti jangan pernah tambahin alisku karena alisku udah tebel banget. Jadi kalau Yeah, it ditebelin is. It's kayak nice. Shinchan. Kayak Shinchan. Bagus lagi ya. Iya, makanya tapi jangan ditebel-tebelin lagi gitu. Maksudnya kan kadang suka Kak, ya enggak Kak gitu kan. Iya, Kayak, kalau lagi didandanin ya, stres banget ya. Enggak, jadi Anyway, alis. kalau dia nulis materi itu ada yang based on true story, tapi ada juga Ada yang yang kayak observation. Iya, aku tuh parah Oke. banget. Enggak sama sekali enggak Makanya di beat itu kan aku nggak ngomongin soal dia kan in spesifik Iya, kan. iya, Kalau iya, itu iya. dari dia pasti dibahas, pasti bakal Iya. dibahas gitu. Boleh nggak gue tahu siapa yang lo observe, Nes? Just people, women on Instagram gitu kan seliweran gitu terus ngelihat betapa bentuk alis tuh jadi sesuatu yang matters Iya, banget iya. gitu. Kok penting banget gitu ya Allah. Iya. Oke, kita ini udah tinggal 10 menit lagi. Jadi gue harus ngecek ada pertanyaan apa aja buat lo. Sebentar ya. Apa yang biasanya dimasak? Siapa yang masak di rumah? Siapa sulam alis? Enggak, itu tuh Apa yang gara-gara dimasak biasanya? sulam alis. Apa yang dimasak di rumah? Ya, apa Aku- yang dimasak biasanya di rumah? Aku yang masuk di rumah aku lagi sering ada ya apa ya eksperimen aja kali ya. Tapi kalau anak-anak makanannya itu doang soalnya. Kalau Ernest paling masakin ikan asin sama sambal udah jadi. Aduh, itu gue banget. Itu gue Tapi banget. dia lagi belanja panci, beli buat cetakan pancake, buat tepung donat nih lagi gila-gila di dapur nih belakangan nih lagi Daripada stres, daripada kamu bayar psikolog mahal, mending bayar mending tepung beli donat. panci. Itu lucu banget donat kegedean. Oke, ini ada pertanyaan dari Riri Riza. Mas Riri ngapain? Nes, siapa inspirasi terbesar lo? Juga buat Nera, siapa inspirasi terbesar? Aduh. Pertanyaan serius banget ya. Serius ya? Susah kalau itu tunjuk satu tuh aku selalu bingung Mbak kalau ditanya kayak gini gitu. Cuman kayak beda-beda hal beda-beda gitu, kayak soal hidup, soal berkarya gitu. Kayak soal hidup I learn a lot from my father gitu. Kayak dia tuh orang yang mungkin kalau secara karir nggak sukses-sukses amat, tapi dia suka ngasih nasihat soal integrity gitu. Dan for me satu hal yang paling nempel adalah nasihat-nasihat dia yang berhubungan sama integrity gitu. Soal menepati janji, soal do our best in every chance we got, yang kayak gitu-gitu. Jadi tapi tentunya soal karir beda lagi. Soal karir I look up to Panji, to Radit gitu, orang-orang yang break the mold gitu, orang-orang yang membawa akhirnya inovasi-inovasinya tuh bukan cuman bermanfaat buat dia sendiri, tapi juga menarik gerbong besar orang-orang untuk komunitasnya ya. Iya, dan itu yang buat aku jadi it's a little obsession of mine gitu untuk bisa melakukan itu juga gitu. Jadi beda-beda sih. Kalau kamu? Ya kamu dong pasti. Aduh, gemes Mas Riri. Mas Riri tahu nih pasti nih aku akan jawab itu. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Apakah ada rencana nambah anak? Waduh, kemarin tuh dia sempat telat
sempat datang bulannya terlambat, kita ada yang aduh ini serius nih kita nambah anak ketiga nih beneran nih. Terus ternyata Oh tes my packnya God. minus negatif. Efeknya minus. Negatif. Minus kan negatif. Bener dong, aku nggak salah dong. Enggak benar-benar. Minus. Negatif. Ya kan minus Minus satu kayak anak garis lo kalau bakal positif berkurang. garisnya. Serem banget sih. Tespek minus anak bakal berkurang. Tadi kembali gitu. Tadi kembali nambah anak, ya kan anak-anak. Aduh. Mbak, Oke. langsung di close, Pertanyaan. Mbak. Itu lucu banget. Langsung close. Oke. Kita kalau komik kalau udah cukup lah pecah ya. banget tutup gitu. Kalau komik kalau udah Selesai. pecah banget langsung udah selesai. Ini Aduh. sebenarnya Nggak ada. masih nggak banyak ada. banget. Kita bukan nggak ada rencana nambah anak, lebih tepatnya kita ada rencana untuk nggak nambah anak. Jadi hal-hal seperti ini harus diplan kan Oke. ya menurutku gitu. Jadi kita Betul. plan banget. Kita dari awal plan banget gitu. Kayak Sky juga kita tunda 2 tahun itu by plan gitu. Snow juga akhirnya kita putuskan untuk ada dia juga by plan. Jadi so far sih semua by plan dan di rencana kita sih tidak menambah 2 aja gitu. Oke. Iya, So oke. far ya. Ini gila sebenarnya masih banyak banget yang pengen gua tanya, udah tinggal 5 menit lagi teman-teman. Yaudah Ya nanti Allah. part 2. Kita bisa bikin part 2 ya. Oke, gue mau nanya aja tentang kedepannya. Karena lo bikin film, baik dimulai dari lo sendiri, kemudian akhirnya bekerja sama May. Film lo itu belum pernah ada yang gagal di box office. Apakah itu menjadi beban tersendiri atau itu justru mempush lo? Apakah maksudnya kalau gue ini dari gue aja dulu, kalau gue tuh beban, kalau abis punya box office gue tuh beban banget, dan karena gue takut dengan beban-beban itu, biasanya gue mundur dan bikin film yang kecil aja, yang jadi nggak punya pressure gitu, bikin film kecil, bikin film yang emang nggak komersial dan lain-lain gitu, karena ada beban yang tinggi. Tapi lo gimana? Lo berdua gimana? Ya nggak mungkin kalau dibilang nggak ada beban. Cuman kalau sampai bebannya sebesar itu juga, to be honest, enggak sih Mbak. Kenapa enggak ya? Maksudnya? Karena kita pasrah, Indian gini, kita tuh berusaha untuk bikin yang sebagus yang kita bisa dengan segala kemampuan kita. Pas udah dirilis tuh kita udah pasrah, udah nggak bisa, we cannot control it anymore, right? Kalau udah ada di pasar gitu. Jadi terlalu banyak faktor yang bisa membuat sebuah film ini sukses dan enggak gitu. Jadi kayaknya kalau dipikirin terus-terusan stres juga gitu. Kalau buat aku ya. Atau mungkin jawabannya gini Mbak, aku pribadi nggak pernah kayak stres kayak mikir itu karena selama ini pun bentar sebelum lo terusin, ini tinggal 3 menit lagi. Kalau sampai kita ketutup, kita masuk lagi ya, kita masuk sekali lagi buat bisa ya. 3 menit bisa aman. Iya. Terus kayaknya karena selama ini aku bikin sesuatu juga dengan mindset I wanna tell my story, bukan kita create something yang apa ya kira-kira yang bakal laku gitu loh Mbak. Jadi enggak. Iya. Of course, ketika oke, it's time for a new story. Ya udah, sekarang gue mau cerita apa ya gitu kan, bukannya kayak aduh apalagi orang harus apalagi yang orang laku ya, apalagi yang orang mau gitu, enggak gitu. Jadi karena bergerak dari idenya dulu, baru kemudian lo bikin dia sebaik mungkin dan se-friendly mungkin dan menyenangkan mungkin untuk penonton. Se-relatable mungkin kan, credo aku kan relatable itu kan, se-relatable mungkin. Jadi ketika it's time to make a new one, ya udah kali ini mau cerita apa ya gitu. Jadi nggak segitu ya, pasti pressure pastilah, cuman maksudnya nggak sampai membebani sampai destruktif sih, nggak gitu. Oke, last question. Lo berdua sangat suka traveling. Lo berdua sangat suka traveling. Anak-anak lo juga. What is your next destination begitu COVID selesai dan membuka penerbangan? Ada satu destination baru yang kita udah rencanakan dari lama. Itu Mera ini kan sekitar setahun terakhir makin gila ya menggemari Legonya. Jadi kita punya rencana buat ke Lego House di Denmark. Itu pabrik Lego itu, pabrik Lego tuh di Billund, ada kota namanya Billund. Di kota Billund itu dia ada pabrik Lego dan ada satu Lego House yang kayak semacam museum Lego gitu.
Nah, terus makin semangat ke situ karena pas iseng browsing ada direct flight dari Amsterdam ternyata ke kota Oh, kota kecil cool. itu. Saking Cool, ya. pentingnya kota itu ada direct flight Ya, dari ya, ya, Amsterdam. ya. Jadi kita pikir oke, kita harus ke sana gitu. Well, Mimpi ke dia I sih. wish you luck dan Amin, lo bisa amin, amin, benar-benar- amin, amin. lo Amin. benar-benar bisa juga menengok kota-kota Skandinavian yang lain, Iya, iya, kejar iya, iya. Aurea Borealis juga. Amin. And yes, semoga lo berdua tetap sehat. Iya, sama-sama Mbak Mira. Salam Mira buat juga. Snow sama Sky, and thank you Thank so much you. for spending Monday with me. All Iya, the best. terima Nanti habis ini kasih. kita ketemu ngopi-ngopi lagi ya. Sip, makasih Yes. pertanyaan-pertanyaan yang seru selalu Thank you menyenangkan. so much. Mata Mira. Bye. Thank you. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa Kamis depan kita ada Riri Riza sama Citra Subiakto. Nanti akan ada Maudi Ayunda, akan ada juga teman-teman yang lain. Join ya Senin dan Kamis. Ditunggu. Thank you semuanya. Bye.